Halo semua, saya Dionisius Subali, dosen Nutrigenomik dan Sport Nutrition Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya. Saatnya Ask the Expert. Mana yang lebih baik dalam pengelolaan tempe? Digoreng, direbus, atau ada cara lain? Nah, kalau menurut saya sebenarnya tempe itu bisa dimakan mentah. Jadi nggak perlu kita tuh direbus, dikukus, diolah yang sedemikian rupa. Hanya saja pembuatan tempenya itu yang kurang higienis. Ya, jadi orang-orang sering pakai airnya jorok atau tempat pembuatannya jorok. Jadi kita tidak bisa mengkonsumsi tempe secara mentah. Padahal kalau kita buat sendiri, kita itu bisa mengkonsumsi secara mentah dan itu justru yang lebih sehat. Tapi kalau memang harus diolah, menurut saya yang paling baik itu entah dikukus atau ditumis, teman-teman. Ya, karena kalau direbus nanti air rebusannya mengandung nutrisi tempenya juga kebuang. Nah, kalau digoreng ini yang paling saya tidak anjurkan. Kenapa? Sebenarnya karena satu, dia menyerap minyak. Kedua, dia itu menurunkan nutrisi dari si tempe dan banyak nutrisinya akan rusak. Ya, dan proses penggorengan sendiri itu juga bisa memicu kanker kalau kita terlalu sering mengkonsumsi makanan yang digoreng. Pertanyaan berikutnya, tempe yang sudah digoreng apa masih bagus untuk kesehatan? Sebenarnya proses penggorengan sendiri itu kurang baik sih teman-teman, karena dia akan merusak banyak nutrisi, menambah nilai lemak yang tentunya kita tuh harus membatasi asupan lemak. Tetapi ada penelitian yang menunjukkan kalau kandungan dari tempe itu sendiri masih ada benefitnya ketika sudah digoreng, yaitu dari kandungan paraprobiotik. Paraprobiotik ini bakteri baik tapi sudah mati karena kan di proses penggorengan. Nah, ketika kita mengkonsumsi mereka, ternyata itu bisa tetap bisa meningkatkan sistem imun yang ada di tubuh kita. Jadi proses penggorengan masih tetap baik juga sih untuk tempe, tapi lebih baik jangan digoreng ya teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Tahu sejarah tempe nggak, Min? Oke, sejarah tempe ya, sedikit nih, teman-teman. Tempe itu awal mulanya ditemukan dari suatu novel kuno dalam bahasa Sanskerta. Dan di situ diceritakan di dalam kerajaan Mataram, ya, rajanya itu mengkonsumsi salah satu makanan, dan makanan itu adalah tempe kedelai hitam. Nah, dari situlah akhirnya diklaim bahwa tempe itu memang berasal dari Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apakah mengkonsumsi tempe dapat mempengaruhi imun tubuh kita? Nah, ini bisa banget teman-teman. Jadi udah ada dua penelitian. Yang pertama, apakah imun di tubuh kita, antibodi di tubuh kita di saluran cerna itu bisa meningkat setelah mengkonsumsi tempe? Dan ternyata bisa. Penelitian ini dibuktikan dengan memberikan asupan tempe ke tikus, teman-teman. Udah ada penelitiannya dan ternyata antibodi di dalam tubuh si tikusnya itu menjadi meningkat. Lalu yang kedua, ketika kita mengkonsumsi tempe dibarengi dengan olahraga, dan ini ujian di manusia teman-teman, dan ternyata orang yang melakukan olahraga plus makan tempe itu juga antibodi di saluran napasnya menjadi meningkat. Jadi kalau kita makan tempe, kita jadi bisa tercegah dari penyakit loh. Mengapa tempe selain kedelai kurang dikenal? Nah, ini kita perlu tahu dulu dari sejarahnya, bahwa tempe itu awal mulanya ditemukan memang bahan dasarnya dari kedelai. Jadi orang banyak nggak tahu kalau kacang-kacangan lain itu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk tempe. Lalu yang kedua, ketersediaan dari kacang-kacangan lain selain kedelai. Kita lihat di internasional maupun nasional, kacang kedelai itu sudah lebih mendunia dibandingkan kayak kacang koro, kacang merah, kacang hijau. Itu mungkin tidak dikenal ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara meluas. Kemudian yang ketiga, pengetahuan akan masyarakat terkait pembuatan tempe sendiri. Banyak orang yang tidak tahu kalau ternyata kacang-kacangan lain ini bisa juga digunakan untuk pembuatan tempe loh. Bagaimana fermentasi bisa membuat tempe jadi lebih bergizi? Nah, jadi proses fermentasi ini kita itu melibatkan mikroorganisme teman-teman. Ada dua, yaitu jamur si tempe dan bakteri yang membuat si tempe itu menjadi lebih asam. Ini yang membuat senyawa yang kompleks di tempe menjadi lebih sederhana dan membuat lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua mikroorganisme ini membuat senyawa anti nutrisi di tempe itu hilang. Nah, senyawa ini itu bisa menyebabkan kita itu lebih sulit menyerap mineral tertentu. Nah, jadi dengan makan tempe, penyerapan mineralnya jadi lebih baik. Lalu yang ketiga, mereka membuat senyawa tambahan.
yang awalnya nggak ada di kedelai, jadi ada di kedelai atau di tempe ini, sehingga membuat tempe menjadi lebih bergizi. Salah satunya yaitu antioksidan di dalam tempe. Mengapa kedelai pada tempe difermentasi? Maksudnya difermentasi itu ada proses perendaman 1 malam, kemudian proses inkubasi saat si tempenya ini ditumbuhkan jamur tempe. Nah, proses fermentasi ini ada gunanya teman-teman. Yang pertama, saat dia direndam, itu kita inginkan bakteri baiknya ini tumbuh. Ya, itu yang proses perendaman pertama. Lalu yang kedua, ketika dia inkubasi, kita inginkan agar jamur tempenya bisa tumbuh putih merata. Nah, ini yang membuat proses fermentasinya berjalan dan akhirnya membuat tempe jadi lebih bernutrisi. Pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Seberapa kuat tempe menjadi gastrodiplomasi? Apa mungkin jadi makanan alternatif selain daging khususnya vegan? Sebenarnya mungkin banget teman-teman. Karena tempe ketika dibandingkan dengan daging, pertama, kandungan proteinnya itu juga cukup baik. Bahkan ada kandungan vitamin B12, antioksidan, dan probiotik yang mendukung tempe ini menjadi suatu makanan yang berkualitas. Nah, tetapi kalau teman-teman mengkonsumsi tempe saja, tidak daging, teman-teman butuh nutrisi tambahan teman-teman, yaitu zat besi yang ada di daging tapi nggak ada di tempe. Makanya jangan lupa untuk menambah zat besinya ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang alergi terhadap kedelai? Bisa makan tempe atau tidak? Nah, sebenarnya udah ada beberapa penelitian sih teman-teman yang menunjukkan kalau makanan kedelai yang difermentasi, ya entah tempe atau makanan lain, itu bisa menurunkan efek alerginya. Namun penelitian ini masih terbatas, hanya di tikus atau di sel hewan saja, tapi belum diujikan ke manusia. Sehingga kalau menurut saya, sebaiknya sih tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang alergi kedelai untuk mengkonsumsi tempe. Nah, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang menarik. Tempe menggunakan kedelai GMO, apakah ada pengaruhnya dengan kedelai lokal? Nah teman-teman, kita perlu tahu dulu nih, GMO itu apa sih? Jadi GMO itu adalah makhluk hidup yang dimodifikasi secara genetik. Sebenarnya tujuannya baik teman-teman. Tujuannya biasanya kalau di tanaman, biar mereka itu jadi lebih berkualitas, entah lebih tahan hama, lebih bisa memproduksi nutrisi tertentu dengan maksimal, ya. Nah, tapi mereka ini ketika dikonsumsi ke manusia, sampai saat ini belum ada riset yang menunjukkan bisa menyebabkan manusia itu sakit. Gitu. Jadi, makanan yang GMO itu tetap aman kok, teman-teman. Termasuk tempe, karena kedelai itu banyak yang sudah memakai kedelai GMO sebagai bahan baku si tempe. Oke, pertanyaan berikutnya, benarkah jamur pada tempe itu baik? Nah, teman-teman harus yakin ya, jamur tempe itu baik kok, bukan jamur yang bisa bikin sakit atau jamur yang bikin makanan busuk dan membuat rasanya jadi nggak enak. Jadi sampai saat ini belum ada riset yang menunjukkan kalau jamur di tempe itu bisa membuat sakit atau bahkan membuat makanan itu menjadi busuk pada makanan lainnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau makan tempe ya. Oke, dan that's all guys untuk semua pertanyaannya. Semoga semua penjelasan dari saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan kita jadi lebih mengenal terkait tempe itu apa dan gunanya apa. Sampai jumpa di Ask the Expert selanjutnya.